Halo, Assalamualaikum. Kita kembali lagi ya untuk belajar akuntansi. Di sini ada kasus ya, kasus transaksi pada perusahaan jasa bengkel Tuan Agus yang terjadi pada awal April 2021. Di sini ada beberapa transaksi. Dari transaksi ini kita diminta untuk menyusun ke dalam persamaan dasar akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Kita mulai dari yang pertama ya, menyusun persamaan dasar akuntansi. Kita mulai dari transaksi pertama. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 1 April. 1 April mulai menjalankan bisnis dengan membuka bengkel dengan investasi 80 juta berbentuk kas. Saya ingatkan kembali, bentuk atau format persamaan dasar akuntansi terdiri dari tanggal, kolom aktiva atau harta, dan kolom pasiva, di mana aktiva itu terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, piutang, sedangkan pasiva terdiri dari utang dan modal. Nah, dari transaksi ini kita analisis akun apa yang masuk pada aktiva dan akun apa yang masuk pada pasiva. Yang pertama, 1 April mulai menjalankan bisnis dengan membuka bengkel dengan investasi 80 juta berbentuk kas. Sehingga yang masuk kepada aktiva itu adalah akun kas. Kasnya itu mengalami pertambahan karena adanya investasi. Jadi, kas bertambah sebesar 80 juta. Dan di sisi pasiva, di sini yang mengalami perubahan adalah modal karena adanya investasi dari Tuan Agus. Modal bertambah sebesar 80 juta. Maka pencatatannya jangan lupa tanggal transaksi 1 April 2021. Kas bertambah sebesar 80 juta. Sisi pasiva, modal bertambah sebesar 80 juta. Untuk kolom keterangan itu digunakan untuk memberikan informasi. Modal ini mengalami perubahan karena apa? Nah, di sini pada transaksi pertama itu mengalami perubahan karena adanya investasi, sehingga pada kolom keterangan kita beri keterangan investasi. Lanjut ke transaksi kedua. Transaksi kedua terjadi pada tanggal 2 April, dibayar sewa tempat bengkel yang dipakai sebesar 3 juta. Sehingga analisisnya, aktivanya itu akun kasnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena digunakan untuk membayar sewa tempat tinggal. Berapa? Sebesar 3.500.000. Sedangkan di sisi pasiva yang berkurang adalah modal karena digunakan untuk membayar sewa, berkurang sebesar 3.500.000. Maka pencatatannya dari tanggal transaksi terlebih dahulu tanggal 2 April 2021, kas berkurang sebesar 3.500.000. Apabila ada pengurangan jangan lupa diberi tanda kurung. Modal pada sisi pasiva berkurang sebesar 3.500.000. Ingat, tadi sudah saya bilang apabila modal mengalami perubahan, beri keterangan pada kolom keterangan. Pada transaksi kedua, modal ini mengalami perubahan dikarenakan apa? Digunakan untuk membayar sewa. Berarti keterangannya beban sewa. Kita jumlahkan terlebih dahulu dari transaksi pertama ke transaksi kedua.
Lanjut ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga terjadi pada 4 April. 4 April ini membeli perlengkapan bengkel sebesar 4 juta dari PT Unggul secara kredit. Berarti analisisnya pada sisi aktiva itu bertambah perlengkapannya. Perlengkapannya bertambah sebesar 4 juta karena bengkel Agus membeli perlengkapan. Pada sisi pasifa, bukan modal tapi utang. Utang Tuan Agus bertambah. Tambah berapa? 4 juta. Karena Tuan Agus membeli perlengkapan bengkel itu dilakukan secara kredit. Sehingga pencatatannya tanggal 4 April 2021 perlengkapan pada sisi aktiva bertambah sebesar 4 juta. Pasifa pada akun utang bertambah sebesar 4 juta karena pembelian dilakukan secara kredit. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Lanjut ke transaksi keempat. Transaksi keempat terjadi tanggal 8 April. 8 April telah diselesaikan pekerjaan pada PT Saika dengan nilai 8.500.000 namun belum dibayar. Nah, di sini perusahaan itu sudah menyelesaikan pekerjaannya, namun perusahaan itu belum menerima pendapatannya, sehingga transaksi ini disebut dengan piutang karena pihak luar mempunyai utang kepada bengkel Tuan Agus. Jadi pada sisi aktiva piutang bertambah. Piutang bertambah sebesar 8.500.000. Dan di sisi pasifa yang mengalami perubahan adalah modalnya bertambah karena adanya pendapatan jasa yang diperoleh namun belum diterima, sehingga pencatatannya 8 April 2021 yang mengalami perubahan adalah piutang bertambah sebesar 8.500.000 dan modal bertambah sebesar 8.500.000. Modal mengalami perubahan di sini karena dipengaruhi adanya apa tadi? 8 April telah diselesaikan pekerjaan dengan nilai 8.500.000 berarti pendapatan jasa. Kita jumlahkan kembali. Lanjut ke transaksi kelima. Transaksi 5 terjadi pada tanggal 8 April. 18 April diterima uang tunai atas tagihan tanggal 8 April dari PT Saika sebesar 8.500.000. Berarti di sini aktivanya diterima. Berarti bengkel Agus itu menerima uang tunai. Berarti kasnya bertambah sebesar 8.500.000. Kemudian diterima uang tunai sebesar 8.500.000. Kasnya bertambah. Selain kas, itu
ada piutang berkurang sebesar 8.500.000. Jadi kas bertambah sebesar 8.500.000, piutang berkurang sebesar 8.500.000. Jadi hasilnya 0. Jadi pada sisi pasifa itu tidak mengalami perubahan. Sehingga pencatatannya pada tanggal 18 April 2021 kas bertambah karena adanya pembayaran piutang sebesar 8.500.000. Piutang sudah dibayar sebesar 8.500.000 sehingga piutangnya berkurang sebesar 8.500.000. Kita jumlahkan. Lanjut ke transaksi ke-6. Transaksi ke-6 itu terjadi pada tanggal 20 April. Pada tanggal 20 April telah diselesaikan pekerjaan untuk PT Yuk Bisnis dengan nilai 1.300.000 namun masih berbentuk piutang. Berarti di sini pada sisi aktiva piutangnya bertambah. Piutang bertambah sebesar 1.300.000. Pada sisi pasifa modal bertambah sebesar 1.300.000 karena pendapatan bengkel Tuan Agus itu bertambah, namun pendapatannya belum diterima sebesar 1.300.000. Maka pencatatannya tanggal 20 April 2021 piutang bertambah sebesar 1.300.000. Modal juga bertambah sebesar 1.300.000. Modal mengalami perubahan karena apa? Karena telah diselesaikan pekerjaan namun belum diterima uangnya. Berarti pada transaksi ini termasuk pendapatan bengkel Agus. Pendapatan jasa bengkel Tuan Agus. Kita jumlahkan lagi. Lanjut ke transaksi ke-7. Transaksi ke-7 itu terjadi pada tanggal 24 April. Pada tanggal 24 April dibayar gaji karyawan untuk bulan April sebesar 6 juta. Sehingga analisisnya pada sisi aktiva akun kas mengalami pengurangan sebesar 6 juta karena digunakan untuk membayar gaji karyawan. Sedangkan pada sisi pasifa modal berkurang sebesar 6 juta karena digunakan untuk membayar gaji karyawan, sehingga pencatatannya tanggal 24 April 2021 kas berkurang, jangan lupa beri tanda kurung, berkurang sebesar 6 juta. Dan modalnya juga berkurang, jangan lupa tanda kurung juga. Modalnya berarti mengalami perubahan ya, modalnya berkurang. Pengurangan ini dikarenakan apa? Karena digunakan untuk membayar gaji karyawan. Berarti di kolom keterangan kita beri keterangan beban gaji. Kita jumlahkan lagi.
Lanjut ke transaksi ke-8. Transaksi 8 terjadi pada tanggal 25 April. 25 April dibayar beban listrik, telepon, dan sebagainya sebesar 1.550.000 untuk bulan yang bersangkutan. Berarti analisisnya pada sisi aktiva, kasnya berkurang. Kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar beban-beban. Kas berkurang sebesar 1.550.000 dan modal juga berkurang sebesar 1.550.000 karena digunakan untuk membayar beban-beban listrik, telepon, dan sebagainya. Sehingga pencatatannya pada tanggal 25 April 2021 kas berkurang tanda kurung sebesar 1.550.000 dan modal juga berkurang sebesar 1.550.000. Modal mengalami perubahan lagi karena digunakan untuk membayar beban listrik, telepon, dan sebagainya. Sehingga di sini di kolom keterangan kita beri keterangan beban listrik dan telepon. Kita jumlahkan lagi. Lanjut ke transaksi 9. Transaksi ke-9 terjadi pada tanggal 26 April. Tanggal 26 April dibayar sebagian utang atas pembelian tanggal 4 April pada PT Unggul sebesar 2 juta. Jadi, Bengkel Agus itu mempunyai utang pada PT Unggul yang terjadi pada tanggal 4 April. Sehingga analisisnya di sisi aktiva kas berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena digunakan untuk membayar utang sebesar 2 juta. Dan di sisi pasiva itu yang mengalami perubahan adalah utang. Utangnya berkurang karena utangnya sudah dibayar sebagian. Itu sebesar 2 juta. Maka pencatatannya transaksi tanggal 26 April 2021 kas berkurang sebesar 2 juta karena digunakan untuk membayar pada PT Unggul, yaitu membayar utang. Dan utang berkurang sebesar 2 juta. Tanda kurung lupa. Lanjut transaksi ke 10. Transaksi 10 terjadi pada tanggal 27 April, yaitu Tuan Agus mengambil uang tunai 500.000 dari perusahaan untuk kebutuhan keluarga. Berarti kalau mengambil uang tunai, analisisnya di sisi aktiva kasnya berkurang karena diambil oleh Tuan Agus untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Dan pada sisi pasiva modalnya berkurang sebesar 500.000 juga karena digunakan untuk keperluan pribadi Tuan Agus. Maka pencatatan tanggal 27 sebelumnya kita jumlahkan dulu transaksi yang sebelumnya. Nah, baru kita catat transaksi tanggal 27 April 2021. Kas berkurang sebesar 500.000 karena diambil oleh Tuan Agus untuk keperluan pribadi.
dan modal juga berkurang sebesar 500.000. Nah, modal mengalami perubahan. Nah, perubahan ini dikarenakan apa? Karena Tuan Agus mengambil uang tunai sebesar 500.000. Maka di sini keterangannya mengambil uang untuk keperluan pribadi itu dengan kata lain adalah prive. Kita jumlahkan kembali. Lanjut ke transaksi 11. Transaksi 11 terjadi tanggal 30 April, dibayar beban keamanan untuk bulan April sebesar 600.000. Berarti kalau dibayar, analisisnya pada sisi aktiva, kas berkurang sebesar 600.000 karena digunakan untuk membayar keamanan. Pada sisi pasiva, modal juga berkurang sebesar 600.000 karena digunakan untuk membayar keamanan. Maka pencatatannya pada tanggal 30 April 2021 kas berkurang sebesar 600.000 dan modal juga berkurang sebesar 600.000. Perubahan modal ini dipengaruhi karena beban keamanan. Jadi di sini kita beri keterangan beban keamanan. Nah, kita cek apa sudah selesai. Transaksi terakhir terjadi pada tanggal 30 April, berarti kita sudah selesai ya. Kita tinggal cek apakah benar atau tidak. Nah, jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah pasiva. Jadi kita mulai cek terlebih dahulu. Kita jumlahkan terlebih dahulu transaksi yang tadi. Nah, kita jumlahkan dari sisi aktiva terlebih dahulu. Hasilnya 79.650.000. Ini sisi aktiva. Dan sedangkan sisi pasiva kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya sama, sehingga jawaban kita betul. Nah, ini merupakan penyusunan persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi, Ibu sediakan latihan untuk kalian. Kalian coba kerjakan sesuai dengan apa yang Ibu ajarkan. Nah, ini latihannya, silahkan kalian kerjakan. Demikian mengenai materi penyusunan persamaan dasar akuntansi. Untuk laporan keuangan kita bahas di video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.